Halo adik-adik, senang sekali kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama saya Pak Kisworo. Semoga kalian bersama keluarga selalu sehat dan bahagia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang debit. Apa itu debit? Bagaimana menghitung debit? Mengubah satuan debit? Menghitung volume, menghitung waktu, dan sebagainya akan kita bahas tuntas. Materi ini biasanya kita jumpai di tingkat SD, SMP, bahkan juga di soal-soal CPNS. Konsep dasarnya sama, yang membedakan adalah tingkat kesukarannya. Maka adik-adik, mari kita ikuti pembelajaran ini sampai tuntas. Kita masuk pada pengertian debit. Debit adalah satuan volume zat cair yang mengalir per satuan waktu tertentu. Sekali lagi, debit adalah satuan volume zat cair yang mengalir per satuan waktu tertentu. Satuan debit bergantung pada satuan waktu yang digunakan. Volume dapat dinyatakan dalam satuan meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, liter, atau mililiter. Sedangkan waktu dinyatakan dalam jam, menit, atau detik. Jadi, satuan debit adalah meter kubik per jam, liter per jam, bisa juga liter per menit, bisa juga liter per detik, atau juga mililiter per detik, dan seterusnya. Mari kita masuk pada rumus mencari debit. Ya. Pengukuran debit dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya saya gambarkan dengan segitiga, kemudian diberi garis tegak dan juga garis mendatar. Dari setiap bagian kita tuliskan huruf, yang pertama V, kedua D, dan ketiga W. Nah, perhatikan, apa itu V? V adalah volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Nah, perhatikan, garis mendatar ini menggambarkan pembagian, sedangkan garis tegak itu menggambarkan perkalian. Nah, contohnya demikian, ya. Rumus mencari debit adalah rumus mencari debit adalah volume dibagi waktu, ya. Volume dibagi waktu. Ya, di sini ada V per W. Nah, sedangkan untuk mencari debit, rumusnya adalah, mencari volume, rumusnya adalah debit kali waktu. Ya, untuk mencari volume, V sama dengan D kali W. Nah, sini. Lalu, bagaimana mencari waktu? Rumusnya adalah volume dibagi debit. Ya, kiranya ini tidak terlalu sulit ya adik-adik untuk dipahami. Jadi garis mendatar itu menggambarkan per atau bagi, sedangkan garis tegaknya menggambarkan kali. Kalau kita mencari volume, berarti debit kali waktu. Kalau kita mencari debit, berarti volume per waktu. Kalau kita mencari waktu, berarti volume per debit. Nah, untuk memudahkan kita mengingat-ingat rumus ini, adik-adik bisa menggunakan huruf-huruf ini sebagai inisial. Misalnya, ya, V itu Vian, ya, D itu Dan, dan W itu Wawan. Jadi kita cuma mengingat-ingat Vian dan Wawan. V, D, B. V-nya di atas, D dan W-nya di bawah.
secara urut ditulis dari kiri ke kanan. Ini untuk membantu adik-adik mengingat-ingat. Boleh juga misalnya ini Vio dan Wati, ya, terserah adik-adik mau menggunakan teknik yang mana atau menggunakan inisial yang mana. Baik, kita akan kembali pada hal yang pertama tadi, bahwa satuan debit itu bisa kita ubah dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Misalnya dari liter per jam bisa kita ubah menjadi mililiter per detik, dan sebaliknya, ya. Dan caranya bagaimana? Mari kita ikuti penjelasannya berikut ini, ya. Mengubah satuan debit. Contoh soalnya demikian. Sebuah pipa air pump mengalir ke tempat penampungan air. Dalam 1 jam dapat mengalir 9 meter kubik. Berapa liter debit air per detik? Nah, kalau kita perhatikan di sini soalnya menunjukkan bahwa satuan debitnya, ya, meter kubik per jam. Itu tampak di sini. Dalam 1 jam dapat mengalir 9 meter kubik. Berarti debitnya adalah 9 meter kubik per jam. Lalu akan kita ubah dalam satuan liter per detik. Maka jawabannya demikian. 9 meter kubik per jam, maka kita ubah meter kubik ke dalam liter, dan jam kita ubah ke dalam detik. Oke. Dari meter kubik ke liter itu sama dengan meter kubik ke desimeter kubik. Jadi turun 1 tingkat atau 1 tangga, ya, dikalikan 1000 atau 10 pangkat 3. Berarti 9 meter kubik kalau dijadikan liter menjadi 9 kali 1000 liter. Sedangkan untuk waktu dari jam ke detik, 1 jam sama dengan 3600 detik. Jadi kita ubah 1 jam menjadi 3600 detik. Maka kalimat ini bisa kita lanjutkan menjadi 9000 liter per 3600 detik. Selanjutnya kita tinggal menyederhanakan. Kita coret nolnya. Di sini kita coret 2, di sini kita coret 2 juga. Maka menjadi 90 liter per 36 detik. Ini masih bisa disederhanakan. Ya, bisa kita bagi dengan 6, bisa juga kita bagi dengan, ya, misalnya 18, ya, langsung 18, ya. 90 dibagi 18 itu sama dengan 5, ya. Sedangkan 36 dibagi 18 sama dengan 2. Nah, berarti sama dengan 5 liter per 2 detik, atau menjadi 2,5 liter per detik. Ya, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 atau 2,5. Inilah jawabannya dari soal yang pertama tadi. Nah, contoh soal yang kedua. Debit air 10, liter per menit sama dengan berapa mililiter per detik? Kita mengubah dari liter per menit menjadi mililiter per detik. Caranya sama seperti tadi, liter kita ubah menjadi mililiter. Dikali 1000 juga, menit diubah menjadi detik dikalikan 60. Ya, dapat kita tulis dengan bentuk seperti ini, bentuk pecahan, ya, pecahan biasa. Ya, 10,8 liter per menit itu kalau dijadikan mililiter per detik menjadi 10,8 kali 1000 ml per 60 detik. Nah, hasilnya berapa? Yaitu 10.800 ml per 60 detik. Selanjutnya kita tinggal menyederhanakan, ya. Kita sederhanakan dengan mencoret nolnya dulu. Kita coret 1 di atas, di bawah juga kita coret 1, sehingga angkanya menjadi 1080 per 6. Yes. 1080 ml per 6 detik.
Masing-masing kita bagi dengan 6 ya. 6 dibagi 6 1, 1080 dibagi 6 sama dengan 180 ya, 180 ml per detik ya. Jadi hasilnya adalah 180 ml per detik. Jadi satuan debit 10,8 liter per menit itu sama dengan 180 ml per detik ya. Adik-adik, kita sekarang akan mencari debit. Bagaimana mencari debit? Nah, contoh soalnya demikian. Sebuah bak penampungan air berisi air 500 liter. Nah, karena bocor, setelah 1,5 jam air di dalam bak tersebut tinggal 320 liter. Berapa liter per menit debit air yang bocor dari bak tersebut? Nah, sekali lagi, bak penampungan berisi air 500 liter. Karena bocor, setelah 1,5 jam lamanya, air di dalam bak itu tinggal 320 liter. Pertanyaannya, berapa liter per menit debit air yang bocor dari bak tersebut? Maka kita harus mencari dulu volumenya ya. Volumenya dari 500 liter menjadi 320 liter berarti berkurang berapa adik-adik? 180 liter. Untuk mencari 180 liter tinggal mengurangkan 500 dikurangi 320. Ini volume. Sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 1,5 jam. Ya, waktunya 1,5 jam. Kita jadikan menit. Mengapa dijadikan menit? Karena pertanyaan satuan debitnya adalah liter per menit. 1,5 jam itu sama dengan 1,5 kali 60 menit atau 3/2 kali 60 menit. Kalau kita sederhanakan ya, ini menjadi 90 menit. Sudah dapat diketahui volume dan waktu, kita tinggal mencari debitnya. Rumus debit seperti tadi adalah volume dibagi waktu. Kita masukkan volumenya 180 liter dan waktunya 90 menit. 180 liter dibagi 90 menit dapat disederhanakan. 180 dibagi langsung 90 ya, hasilnya adalah 2. 90 dibagi 90 hasilnya adalah 1. Berarti 2 liter per menit ya, 2 liter per 1 menit berarti 2 liter per menit. Jadi jawaban dari pertanyaan di atas, berapa liter per menit debit air yang bocor dari bak tersebut? Jawabannya adalah debit air dari bak penampungan yang bocor adalah 2 liter per menit. Nah, demikian adik-adik untuk mencari debit. Tentu kalian masih membutuhkan latihan lagi, maka Pak Gis kasih latihan satu lagi yang sedikit lebih rumit ya. Soalnya demikian ya, sedikit lebih rumit ini. Volume sebuah kolam 5,4 meter kubik berisi air 1/4 bagiannya. Kemudian diisi lagi hingga 3/4 bagian menggunakan air keran dan membutuhkan waktu 1,5 jam. Berapa mililiter debit air per detiknya? Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu volume air yang diisikan ke dalam kolam itu. Nah, volume kolam adalah 5,4 meter kubik ya. Kalau kita jadikan ke mililiter ya, ke mililiter berarti dikalikan 1 juta ya, karena dari meter kubik ke liter kalikan 1000, dari liter ke mililiter dikalikan 1000 lagi. Mililiter itu sama dengan sentimeter kubik. Meter kubik ke desimeter kubik dikali 1000, dari desimeter kubik ke sentimeter kubik juga dikali 1000. 1000 kali 1000 berarti 1 juta, karena mililiter sama dengan sentimeter kubik.
Selanjutnya hasil dari 5,4 kali 1 juta mililiter tadi adalah 5.400.000 mililiter. Kemudian kita akan mencari air yang diisikan ke dalam kolam. Awalnya terisi 1/4 bagian, ya. Kemudian diisi lagi hingga 3/4 bagian. Berarti air yang diisikan adalah 3/4 dikurangi 1/4, ya. Volume air yang diisikan 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Disederhanakan 2/4 menjadi setengah bagian. Setengah bagian dari 5.400.000 mililiter itu berapa? Kita hitung. Setengah kali 5.400.000 mililiter. Kita sederhanakan 2 dibagi 2 dan 5.400.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 2.700.000. Ya, berarti volumenya adalah 2.700.000 mililiter. Nah, sekarang kita tinggal mencari waktu. Waktunya 1,5 jam. Dijadikan detik. 1,5 jam berarti 1,5 kali 3.600 detik. Sama dengan 3/2 kali 3.600 detik. Ya, kalau kita sederhanakan 3.600 dibagi 2 sama dengan 1.800. 1.800 kali 3 sama dengan 5.400. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 5.400 detik. Nah, karena sudah diketahui volume dan waktu, maka untuk mencari debit, karena rumusnya adalah volume dibagi waktu, kita tinggal memasukkan angkanya tadi. Volumenya 2.700.000 mililiter dibagi waktu 5.400 detik. Kita sederhanakan, kita coret nolnya 0. Berarti terlihat di sini 27.000 dibagi 54. 27.000 mililiter dibagi 54 detik masih bisa disederhanakan lagi, ya. Ini adik-adik bisa menggunakan pembagian bersusun. 2.700 dibagi 54. Hasilnya berapa? Nanti akan kita temukan hasilnya 500, ya. 500. Jadi 54 dibagi 54 sama dengan 1, 2.700 dibagi 54 sama dengan 500. Dengan demikian dapat diketahui bahwa debit airnya adalah 500 ml per detik. Ya. Debit air yang mengalir melalui keran adalah 500 ml per detik. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada soal mencari waktu. Contoh soalnya demikian. Sebuah kolam renang dikuras dengan menggunakan selang air. Volume air kolam renang tersebut 7,2 meter kubik. Sedangkan debit air yang mengalir melalui selang adalah 80 liter per menit. Berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk menguras kolam tersebut? Ya, cukup jelas ya. Pertanyaannya juga cukup jelas, soalnya juga tidak terlalu sulit kalau yang ini. Nah, jawabannya pertama-tama kita mencari volume air 7,2 meter kubik ini, kita ubah ya dalam satuan liter. Mengapa? Karena debitnya dalam satuan liter. Ya, kita ubah dulu 7,2 meter kubik itu dalam satuan liter. 7,2 meter kubik sama dengan 7,2 kali 1000 liter sama dengan 7.200 liter. Itu volume. Kemudian apa tadi? Nah, sudah ya, berarti kita sudah tahu ini volumenya sudah tahu, debitnya sudah tahu. Nah, untuk mencari waktu, rumusnya sama dengan volume dibagi debit. Kita masukkan volumenya 7.200 liter dibagi debitnya 80 liter per menit.
Nah, liter dibagi liter, kita coret saja liternya, ya kita coret, liter per liter kita coret. Kemudian nolnya kita coret 1, ini 1, di sini juga 1, sehingga terlihat angka menjadi 720 dibagi 80 menit. Nah, hasilnya berapa? 720 dibagi 8 sama dengan 90 menit. Nah, pertanyaannya di sini berapa jam? Bukan berapa menit. Jadi kita harus mengubah dari dari menit menjadi jam. 90 menit itu sama dengan 1 jam 30 menit atau 1,5 jam. Jadi ya, waktu yang dibutuhkan untuk menguras kolam tersebut adalah 1,5 jam. Ini ya adik-adik, kita akan lanjutkan lagi, masih ada soal untuk mencari volume. Oke, soal untuk mencari volume contohnya seperti ini. Debit air yang keluar dari sebuah keran 8 liter per menit, ya, itu diketahui debit ya. Jika air keran tersebut untuk mengisi sebuah kolam hingga penuh membutuhkan waktu 2,5 jam, berapa volume air di dalam kolam tersebut? Ya, dengan debit 8 liter per menit, ya, dibutuhkan waktu 2,5 jam, berapa volume air yang ada di dalam kolam tersebut? Ini tidak terlalu sulit ya. Waktu ya, yaitu 2,5 jam. 2,5 jam harus kita ubah menjadi menit. Mengapa? Karena satuan debitnya adalah liter per menit. Jadi waktu jam di sini diubah di dalam satuan menit. 2,5 jam diubah ke dalam satuan menit adalah sama dengan 2,5 kali 60 menit. Sama dengan 150 menit. Ya. Jadi bisa dihitung 2 kali 60 sama dengan 120, setengah kali 60 sama dengan 30, jadi 120 tambah 30 sama dengan 150. Itu untuk menemukan angka 150 menit. Ya, selanjutnya kita akan mencari volume. Karena sudah tahu waktunya dan sudah tahu debitnya, untuk mencari volume ya, yaitu waktu dikali debit. Waktunya 150 menit kali debitnya 8 liter per menit. Ya, menit dengan menit kita coret ya, menit per menit. Menit dibagi menit kita coret saja. Ya, sehingga kita tinggal mengalihkan 150 kali 8 liter. Ya, kita bisa menghitung. Kalau adik-adik kesulitan bisa dihitung dengan cara bersusun. 150 kali 8 itu jawabannya adalah 1200. Jadi volume air kolam tersebut adalah 1200 liter. Nah, demikian adik-adik, kita sudah belajar tentang debit dan saya senang sekali karena adik-adik sudah mengikuti dengan baik sampai tuntas. Semoga apa yang Pak Kis jelaskan pada video ini dapat adik-adik pahami, dan pada kesempatan lain pasti Pak Kis akan memberikan contoh-contoh soal yang lain yang lebih bervariasi. Demikian adik-adik yang bisa kita jelaskan, kita pelajari pada video kali ini. Sampai berjumpa pada video yang akan datang dengan konten yang berbeda. Terima kasih.